Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Kembali kita tampilkan, kita live biar santai dan biar bisa berinteraksi langsung dengan netizen, dengan konsumen, dengan sahabat-sahabat GSN nan jauh di sana. Oke, di sini di kubu GSN menyediakan berbagai peralatan sembelihan banyak banget. Ada golok sembelih, golok tebas, pisau sembelih, pisau seset, dan macem-macem. Ini banyak banget. Ada 1,5 ini rak yang kosong, 1,5. Insya Allah nanti kita lengkapi lagi 1,5. Yang lainnya ini masih banyak. Premiuman juga ada. Silahkan nanti yang sudah join, sudah bergabung untuk berinteraksi. Absennya diisi asal dari mana. Nah, terus mau tanya-tanya apa silahkan. Kita menyediakan berbagai macam peralatan sembelihan komplit banget alhamdulillahnya. Dari mulai itu tadi golok dan pisau, juga menyediakan produk-produk aparel, produk pendukung seperti topi, kopiah, kaos, hem, kemeja, jaket, rompi, sabuk, sepatu boot, tas, sarung tangan, anti sayat, handuk, honing, sharpening, strobing, krim oles bilah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan gantungan kunci pun kita juga menyediakan. Kalau posisinya miring begini, jadi komennya harus cepet-cepet dibaca ini, kalau enggak hilang. Komennya mana tadi? Ada tadi komen. Harus cepet-cepet. Semua pesan saya tampilkan. Nah, assalamualaikum Ustaz, Jakarta hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih, Jakarta. Nah, ini ya. Kalau posisi horizontal kelihatan semua, tapi saya harus menjauh dari kamera. Nah, terus komen kalau nggak lekas dibaca hilang. Itu biasanya. Baik, di sini kita akan tampilkan nih yang rekomen ya. Ada 2, 3 kemarin kayak 1, 2, mana lagi. Memang harus berjejer biar nggak bingung. Alhamdulillah. Apa sudah laku ya? Harusnya ada 3. Ini materialnya kita sebelum Idul Adha kemarin ini bikin series beberapa ukuran. Kadang-kadang kita bikin kembaran gitu, 3, 5, 10. Terus ada kadang-kadang kita bikin seriesnya, artinya dari ukuran terkecil sampai terpanjang. Nah, ini recommended, tapi masih saya cari ada satu yang membedakan itu sarungnya hitam, jadi dia kembar sama yang lain, jadi bingung. Ini kan oranye, yang satu, jadi sisa 3, seingat saya itu sisa 3 atau barangkali sudah laku ya, nggak tahu, nanti kita cari di atas. Soalnya di atas ada 2 tempat, di tempat packing sama tempat ngasah.
Itu kalau di sini kan display untuk penerimaan tamu di sini, menerima tamu di sini, terus barang yang ready di sini yang terbanyak. Kalau di atas kan packing sama ngasah. Di tempat ngasah juga banyak. Nanti kapan-kapan, oh ini coklat ternyata warnanya, oh pantesan. Nih kita tampilkan. Ini pertama perdana kita tampilkan di pagi hari ini. 3 piece, tentunya kita sedetailkan semuanya, kita sebutkan harganya dan ukurannya. Ini recommended. Salah satunya saya pakai. Ini kan kita bikin series ya, beberapa ukuran. Yang terpanjang kemarin dibeli orang Porong, dipakai menyembelih sapinya Mbak Inul Daratista di Porong. Itu 28 cm full half tang, ya full tang lah, bisa dikatakan full tang. Nah, terus saya juga pakai ukuran 23, dan setelah selesai Idul Adha di mahar sahabat saya Pak Aris yang ada di Lumajang, beliau jadi eksekutor Modena, kalau bisa dibilang Modinnya RPH Lumajang. Nah ini sisa 3, tapi apa namanya ini masih baru, belum dipakai sama sekali, satu persatu. Oke, kita lap dulu dari yang sarungnya coklat. Ini kemarin ya sarung coklat, model handle-nya begini ya, tidak modelnya track seperti umumnya, jadi agak sedikit lurus, tapi dia full tang. Nah, pinnya 3, satin serat baja, materialnya jadi ini kemarin kehabisan warna sama, sehingganya kita kasih ya udahlah pakai sarung yang warna ini aja, tapi ini premium. Di stem, model lipat, jahitan rapi, kulit sapi asli, tebal, ada jantolan ikat pinggang. Nih, HSS DMO 5 Julia. Kalau yang seperti ini recommended banget. Dipakai sembelih sapi gaya tarik murni, mau gaya dorik, tergantung sapinya. Kalau sapinya gede, pengen pakai pendek, sudah puluhan tahun pakai tarik murni, ya harus mantep kuda-kudanya. Biasanya kalau kuda-kudanya tarik murni itu kan agak melebar, tergantung posisi sapi juga sih. Misal dia itu patok pakai ring miring, ya kuda-kuda harus rendah bawah. Kalau dia digantung di tiang, miring. Yang penting ini melebar, miring, set, itu ambrol. Mantep banget ini. Ukurannya yang ini yang pertama tadi, yang paling kecil ya. Tanpa Ricasso, yang ini 18, sekian. Nah, 18 cm, jadi mulai 18 cm, tapi nggak kelihatan kecil kan dia. 18 cm itu nggak kelihatan kecil. Makanya wajar ketika ada yang mengatakan saya sembelih sapi pakai 18 saja cukup. Iya, ini 18 cm. Tergantung sapinya tadi, tergantung sapinya. Kalau kecil-kecil ya tetap sapi. Sapi jumbo ya tetap sapi, jenisnya saja. Di pangkal lebarnya 3,2, ketebalan 2 mili. Nah ini DMO 5, contohnya bahan ini seperti ini, tapi ini bukan DMO 5, ini HSS M42, pelangi dia, pelangi. Nah, seperti ini, keras, tinggal di gerinda, tapi ya bahasanya tinggal di gerinda kayak empuk-empuk, oh enggak empuk, keras, seng dibentuk, terus di BG,
hingga digerinda dulu sampai tipis, baru di BG hingga tajam, jadi nggak disepuh. Ini yang recommended, makanya saya kalau bilang recommended ya berarti memang disarankan sekali gitu. Terus apalagi kelebihannya dia tajamnya benar-benar keras banget tajamnya. Jadi manusia membuat baja, komposisi baja itu kan macam-macam sesuai kegunaan. Kalau per itu kegunaannya untuk menahan, menopang beban berat pada sebuah kendaraan. Kendaraan apa dulu? Kalau kendaraan tempur, kendaraan dalam tanda kutip kalau di masyarakat umum ya untuk off-road misalkan, itu harus lentur, pegas gitu, lentur tapi kuat. Nah, tuh ada uletnya, ada kuatnya, macam-macam. Nah, sedangkan yang HSS itu untuk memotong kain, memotong tisu, memotong kertas dan lain sebagainya, macam-macam. Memotong batu, marmer, gunung itu juga masuk HSS, high speed steel. Terus setahu saya nih, untuk yang HSS yang paling recommended, bagus kualitasnya itu HSS M2, yang M2, M3, tadi itu ada M42, M2, M3, M5. Nah itu. Tapi juga produknya Julia ini juga bagus. Ada HSS DMO5 Julia, CO5 Julia. Terus apalagi Super Julia. Nah ini kemarin kan ada yang tanya tuh. Katanya kalau DMO5 sama CO5 bagusan CO5 anu-anunya. Ya bisa dibilang 11-12 atau apa, sama saja sih gitu. Jadi agak bingung menerangkan karena takutnya nanti salah persepsi. Buat saya sih sama, tapi nanti penyampaian yang diterima, penyampaian saya terus diterima, takutnya gitu. Akhirnya saya kasih foto-fotonya sampai pada, nah kalau ini gimana? Super Julia. Nah, foto-foto Julia nih sama Julia, CO5 dari produk Julia. Nah, sama kayak Bohler. Nah, nih kayak Jerman misalkan mengeluarkan Bohler K100, K110, K340, K360 dan seterusnya. Nah, itulah ya gimana itu bagusnya ini katanya. Nah, itu ya sama-sama saja sih. Cuman kembali nanti ketika kita berbicara berbicara ketajaman, berbeda lagi nanti. Misalkan siapa nih yang kalau sama-sama dibuat di sini, nah itu beda, bisa kita istilahnya bisa dibandingkan, tapi sama-sama bahan, sama-sama di sini, hanya beda seri bahan. Tadi itu yang Bohler tadi itu sama-sama Bohler tapi di sini. Yang membedakan nantinya kan saat penggarapan gitu, pengerjaan. Mungkin di situ pengerjaan beda tangan pun berbeda finishingnya gitu. Bahkan maker saya sendiri itu sampai geleng-geleng, saya nggak bisa slash tisu. Buatan saya sampean pegang kok bisa slash tisu, bilang ke saya begitu. Nah, kita sharing-sharing, akhirnya diskusi, seneng. Ada yang mainnya di koran, seret. Ada yang mainnya cukup di kertas HVS. Ini nggak bicara sembelihan loh ya, nggak bicara sembelihan. Tuban Nyimak, alhamdulillah Pak Kiswanto, terima kasih, sehat selalu. Nah, ini berbicara bahan tadi, nanti berbicara sembelihan. Kalau sudah ada yang mancing pertanyaan dan lain-lain, monggo. Kita stimulus dulu, memberikan pencerahan dulu supaya muncul pertanyaan. Gitu. Nah, sama-sama bahannya satu maker, beda maker, nanti hasilnya bagaimana? Itu ya mempengaruhi, tapi tidak bisa seperti yang kemarin saya jelaskan. Tidak bisa kita memberi statement katanya slash tisu paling bagus.
menurut saya slash tisu. Nah ini kalau menurut saya, menurut kamu berarti nggak bisa. Jangan seperti itu memberi statement. Itu nantinya akan kita itu jeluntrung no bahasa Jawa nih, akan mengarahkan dalam tanda kutip kesesatan, jeluntrung no bahasa Jawa nih. Para netizen, para konsumen, para orang awam. Kelirunya di situ, yang dikhawatirkan, kekeliruannya di situ. Ini kita bicara bahan sampai menjurus ke pengetesan tadi ya. Jadi ini yang saya sampaikan dari 3 piece yang recommended buat sembelihan sapi gaya tarik ataupun gaya dorik. Kalau ini tarik murni. Saya bilang tadi gaya dorik bisa, tergantung sapinya. Itu. Pernah 2 tahun yang lalu saya sapi PO cilik sebenarnya kecil, sapi putih itu loh yang bergelambir, tapi sudah dibudidayakan, artinya dari kecil sudah dikeluh, sudah ada keluhan. Nah, itu kecil, tapi karena ego saya sebagai dijuluki master dorik gitu ya oleh sahabat GSN, yang harusnya saya tarik murni karena posisi memungkinkan sekali. Keegoan saya, wah ini sapi baru pertama nyembeli, baru pertama setelah saya ikat-ikat, kecil sapinya, sepeda motor Vario itu, kecil kok. Nah, terus apa yang terjadi? Keegoan mengarah, wah kamu itu master dorik, hati itu gitu, molak-malik hati kan gitu, wah kamu master dorik, masa harus tarik murni gitu. Wah akhirnya saya dorik, ya keal-keal, alhamdulillahnya tajam. Jadi tarikannya kurang kencang, gelambirnya tarikannya juga kurang kencang. Terus sapi jenis ini sebenarnya kulitnya renyah, tapi karena gelambirnya dan kulitnya itu gelambir gitu, sehingga terkesannya itu pisaunya nggak tajam. Sama di RPH juga gitu. Di RPH sapi ini dibudidayakan dari Australia sana, dikirim ke sini dan harus distunning karena nggak ada keluhannya. Jadi stunning. Itu saya coba sensasinya pertama ya kayak belajar nyembeli, ada adrenalin meningkat, ada detak jantung yang cukup kencang sekali, deg 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 deg. Nah, itu meskipun kelihatan tenang, meskipun sudah nyabut itu, tapi ada getaran jiwa yang luar biasa. Terus selanjutnya sapi keluar, dia cuma nggak ada keluhannya, cuma ditarik dan posisinya kurang nyaman. Coba didorik, keal-keal, sekali kebuka, cas langsung renyah banget gurih. Sapi jenis PO putih itu. Nah itu sebenarnya nggak perlu kita, ya Bismillah tawakal itu tadi itu yang lebih kuat. Nggak perlu kita, kalau tarik murni saya itu nggak biasa, tarik murni saya biasa dorong. Saya biasa dorik nggak biasa tarik murni dan sebaliknya, saya biasa tarik murni nggak bisa dorik dan seterusnya. Jangan, semua harus dicoba gitu. Pengalaman saya yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi itibar, bisa menjadi jadi harus dicoba. Untuk yang dorik, pengen belajar sembelihan dorik, silahkan japri WA saya di 08560 631 6151, nanti saya kasih videonya. Atau kita ada channel untuk sembelihan GSN Eksekutor Handal. Kalau kemarin kan GSN Official, itu sudah dihapus oleh YouTube karena banyak sembelihannya. Sekarang kita bikin lagi GSN Eksekutor Handal. Di situ ada beberapa video-video. Nanti kita terus posting video sembelihan untuk contoh-contoh para pemula, para sahabat GSN yang lain, para siapapun yang pengen gaya dorik atau pengen teknik sembelihan atau pengen melihat cara pengikatan. Macam-macam karena sembelihan teknik semuanya itu macam-macam. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus, hanya memudahkan gitu saja. Jadi bukan kompetisi perlombaan. Baik, kembali ke pisau tadi itu. Jadi ketika kita suguhkan 2 bahan sama-sama tapi beda pengerjaan, nantinya akan di hasil akhir yang akan menentukan nanti berbeda pula hasilnya. Nah makanya di situ kita harus
selektif. Saya selalu cek ketika sebelum ngonten itu, saya cek dulu. Ada yang sampai saya turun ke mesin gerinda duduk itu, saya turun ke mesin, saya coba, waduh, di tisu belum dapat, di kertas masih alot, berarti ini kurang tipis, mata biranya kurang tipis lagi, kita tipiskan gitu. Kadang-kadang kalau jelang Idul Adha barang banyak banget, saya ngonten sehari cuma sekali gitu, karena mengerjakan asahan tadi itu. Kalau sudah di depan mesin asahan betah banget, sampai tahu-tahu kiroah zuhur gitu, tahu-tahu misalkan ada satu tumpuk itu ada 5, ada 10, ya itu harus saya selesaikan gitu. Kayak begitu satu ini beres, mulai dengan tantangannya, mana yang ini belum rapi, belum itu, sampai tajam, terus harusnya selesai sudah, tapi karena sudah mendapatkan hasil, maka 4 piece atau sisanya yang paling banyak ini malah ikut kegarap juga gitu. Kecuali kalau pas nggarap ada tamu, saya berhenti turun itu. Ini 18 cm full tang. Untuk harganya 550 yang ini. Terus yang ini 650 dan 750. Oke, nanti bisa di screenshot, tanyakan. Sarung kulit. Dan kelebihan lagi, tadi kelebihannya ya. Untuk yang HSS ini ketajamannya keras, tajamnya awet. Dia sudah sepuh sejak lahir, gitu ya. Tidak disepuh ini. Jadi tidak disepuh. Ini material yang sudah saya sampaikan tadi. Makanya ada contoh-contohnya. Ini salah satu contoh HSS. Yang ini HSS M42. Sama-sama HSS, ini malah ada pelanginya ya. Nanti kita cari stok M2 atau Julia DMO5, CO5, nanti kita cari dan kita display di sini. Tidak kita jual, biar ada contoh mentahnya. Nah gitu, biar konsumen tahu bahannya itu kayak apa. Kalau Willis kan kayak ini. Ada beberapa contoh stok di gudang, di sini juga ada. Ini sebenarnya panjang, cuman dipotong-potong untuk kebutuhan bilah. Ada 41, ada 35. Nah, sudah korosi. Di atas juga ada di gudang ini. Ini Willis Gen 2. Kalau Gen 1 tambah parah lagi. Tapi kita nggak ada, belum nyetok kalau Gen 1. Terus baja modern dari Jerman itu ada, ini kita tetap nyetok. Bohler N695 ini. Nanti kalau cuman dibedain warna saja sih, cat warna. Ada yang kebanyakan ya aslinya ini, warna dasarnya ini. Warna dasarnya seperti ini, putih puyeh kalau orang bilang. Nah, seperti ini, itu ada K110, Sleipner, N695, M390, Elmax ada. Kalau Sleipner kemarin kita warna kan, kita lihat warnanya kayak kunir busuk gitu warnanya ya, coklat enggak gitu, kuning juga enggak ini. Terus yang warnanya seperti ini K110, terus ini N695. Untuk materialnya juga kita ada, mau belanja yang apa silahkan. Tapi kembali tadi yang saya sampaikan, misal sama-sama materialnya, beda pengerjaan orangnya, ini nanti hasil akhirnya juga beda. Kadang kan orang aneh-aneh, tapi kita pahami, kita maklumi. Karena semakin orang itu berduit, maka akan banyak sekali keinginannya. Nah, ini wis dasar ini. Aneh-aneh orang-orang itu. Berkeinginan, barang yang ada sekian banyak, tapi pilih cari yang nggak ada, gitu. Kadang ya itu tadilah, kita nggak bisa menyuguhkan, Pak ini bagus Pak, silahkan dibeli Pak. Ya nggak bisa, saya kurang cocok apanya, ukurannya, saya kurang cocok bentuknya, dan seterusnya. Ada cocok nggak ada duitnya.
parah. Ya macam-macam. Jadi kita hanya selalu ngonten, sudah berserah diri pada Allah untuk mendatangkan rezeki. Jadi kadang-kadang tamu datang cari yang itu. Oh alah, alhamdulillah jodohnya berarti. Sudah lama di sini nggak ada yang mau, ternyata maunya malah orang datang sendiri mencarinya. Ya sudah. Dan untuk memilih, kadang-kadang yang gitu dan sering, bukan kadang-kadang lagi bahasanya. Saya memberikan statement, memberikan konten ini recommended, tapi orang pilih yang lain, yaitu tadi selera. Orang punya selera. Nah ini pondasinya itu selera. Punya duit nggak ada duit, selera tetap ada tuh. Nah materialnya sama kok dikirim ke bengkel yang berbeda, apalagi bengkel yang kurang pengalaman, jarang menangani bahan-bahan modern. Umpamanya, mohon maaf, ini contoh saja sih, itu nanti hasilnya juga berbeda. Yang terpenting apa, yang sering sekali saya sampaikan untuk jenengan, mengerti dan bisa mengetes ketajaman. Ini yang terpenting. Slash tisu, seret. Oh ini belum bisa slash tisu. Kuasai dulu slash tisu. Kuasai dulu menunggang kuda. Kalau sudah menunggang kudanya bisa, maka pakai kuda apapun juga bisa. Kuasai dulu slash tisu. Perkara belum bisa ngasah, santai, tenang, nggak usah khawatir. Yang terpenting kita bisa mengetes hasil asahan, kan gitu. Nah, berarti selangkah lebih maju. Oke, kalau model Betawi ada nggak? Banyak. Nah, model Betawi itu banyak sekali. Ada mulai harga yang kemarin kita live-kan itu dari 750 menjadi 650. Ada gacuan saya itu 2 gacuan saya. Delman cap mata dan Willis. Nah, jangan dikira pisau goloknya banyak saat menyembeli saya pakai premiuman, ya enggak juga. Nah, itu malah saya senang pakai yang bekas-bekas, yang biasa, yang penting fungsinya kalau saya itu. Karena kalau yang saya pakai yang bagus, eman kaos ini aja, saya kaos-kaos ini desain terbaru ini bagus banget sablonannya, eman mau saya pakai, saya pegang-pegang, saya lus-lus, habis mandi mau pakai nggak jadi ngambil di lemari gitu terus. Tadi pun demikian, kesini mau saya pakai, ini coba ukuran L atau XL ya, kayaknya cakep yang L, bisa slim gitu. Saya pegang-pegang, eman biar buat pembeli mau pakai, mau dibeli gitu. Nih belum selesai saya mereview yang ini. Ini materialnya HSS DMO5 Julia, sudah sepuh dari pabrik karena material baja bekas HSS dari pabrik, dijual ke rongsokan, dari rongsokan dijual, dibeli oleh para maker kita dan dibentuk model strike. Ini kita pernah bikin series, ternyata laku beberapa dan ini masih ada sisa 3. Yang ini 18 cm. Oke, screenshot aja, harganya 550, kita turunkan. Sarungnya tebal. Nih, yang coklat ya, HSS NP yang sarung coklat yang pertama ukuran 18 cm. Sekarang yang nomor 2 ini bawahnya. Ini kita taruh dulu, ambil yang ini. Ini juga warna, kalau sarung kulit tuh hanya di warna saja, selera. Mau warna biru pun bisa, custom. Tapi misalkan mau warna biru, kebetulan di rumah saya ada itu pisau pabrikan yang handlenya kok biru sih, hijau. Ini orang Jawa, saya itu bingung kayak orang Madura, hijau gitu kan. Mau hijau atau apa silahkan, ada. Ini tebal, cantolan sarung kulit sapi asli. Bentuknya seperti ini, half tang, tapi sebenarnya ini full tang. Artinya kita menggenggam full pada bilahnya. Tek, enak. Pada bilah yang kita genggam ini juga sama, HSS DMO5 Julia. Finishingnya satin serat baja, manis banget. 550 ini harganya ya, 550 sama berarti dengan yang tadi,
karena ini juga kecil. Kita detailkan. Iya, ini 19 cm, yang tadi 18 cm, yang ini 19 cm. Cuman dia lebih slim. Berapa lebarnya? Nah, ini lebarnya 2,7. 2,7. Kalau tadi 3 ya. Nah, ini lebih slim, lebih manis buat sembelihan kambing. Enak. Awet. 2 mili, dia tebal 2 mili kalau ASS itu. Ya. Keras, awet tajamnya. Nah, berbicara awet tajam, kadang ini ada, ini slice tisu semua ya, slice tisu semua. Saya teskan dulu. Yang tadi juga sama. Ini 3 ini recommended banget. Kalau misalkan kurang, seperti ini kurang. Nah, tadi saya sampaikan kalau bisa ngetes slice tisu, maka akan bisa mengetes semuanya. Hasil asahan orang siapapun. Ini sedikit kurang ya. Nanti kita beri sentuhan strobing. Tapi meskipun slice tisunya kurang, di kertas HVS perhatikan, sangat lancar, renyah, gurih. Terus tajamnya awet. Nah, untuk praktek slice tisu, kok slice tisu, praktek menstrobing. Nah, kita ada strobing nih terbaru, kita tampilkan. Barangkali dari sahabat-sahabat GSN ada yang berminat. Ini strobing varian terbaru. Ini kulit sapi domba, terus levis, sapi levis. Nah, ini levisnya, levis, kayak levis itu. Yang atasnya domba, beda. Nanti kalau pas dibuka plastiknya juga beda, terasa. Pengerjaannya rapi banget. Ada 3 varian terbaru, sapi domba, sapi levis, dan domba levis. Terus panjang kulitnya ini 30 cm kali 5 cm, lega banget. Kalau yang kecil ada ini. Nah, ini slim. Ukuran 18 cm. Variannya sama. Untuk varian sama, cuman dia beda, slim. Kalau yang ini tadi harganya 100.000. Yang kecil ini 25.000. Jadi beda jauh. Ini kan enaknya apa? Bisa diselip-selip kemana-mana. Karena kecil, diselip-selip gini aja bisa. Gitu. Untuk yang kecil, ya meskipun yang gede juga bisa. Kembali ke pisau ini tadi ukuran 19 cm, lebarnya 2,7. Terus tidak disepuh karena sudah sepuh dari pabrik, kekerasannya cukup keras, awet. Cara menstrobingnya tadi ya. Nah, mungkin saya diberi tekanan, diberi sudut. Nah, seperti ini. Nanti baliknya juga demikian. Oke. Terus kita teskan di tisu. Jadi kalau kita bisa mengetes tisu, belajar ngetes tisu, insya Allah hasilnya seperti ini. Bisa, insya Allah bisa untuk mengetes semuanya. Pisau kalau orang lain bisa. Nah, berbicara tentang ketajaman, kekerasan, ketahanan, tajamnya awet, itu kadang banyak beberapa orang yang masih belum paham. Belum paham, dia tanya, itu mampu awet berapa ekor sapi? Nah, ini pertanyaan dasar yang saya harus menjelaskan lebih luas lagi. Ya, saya jelaskan. Ketika selesai menyembelih, dicuci bersih, dilap kering, lalu distrobing. Insya Allah awet tajamnya hingga selesai. Itu pun melihat juga situasi kondisi, baik sapinya ataupun eksekutornya. Misal eksekutornya pengalaman, tapi talinya kendor, ikatannya kendor, sapinya berontak. Nah, masih ada lagi. Jadi juga mempengaruhi skill juga, pengalamannya itu juga mempelajari. Ini kurang-kurang dan seterusnya.
Yang terakhir, ini yang sisa yang lumayan gede ini. Nah, ini juga material sama, HSS DMO 5 Julia, konstruksinya full tang, dijepit Galisono keling, pinnya 3, mantep banget, finishingnya satin. Untuk ukurannya ini 24. Nah, 24. Kemarin kita bikin sampai 28 ukurannya. Ini 24. Terlebarnya 3,2. Nah, lebih lebar. Tebal 2 mili. Kita tes di tisu. Jadi ini ya yang kita rekomendasikan, barangkali ada yang berminat. Tajamnya mantep banget. Harganya 650 ini, kita turunkan dari 750. Promo gurih garing seperti itu. Yang pertama tadi 550 dan 650. Ini yang sarung coklat yang pertama, tapi ukurannya sama dengan yang kedua, 18 cm, 19 cm dan 24 ya. Demikian, barangkali berminat tanyakan ke admin. Ini pemirsanya masih sepi, nanti kita lanjut lagi insya Allah di lain kesempatan. Pada tidur, masih belum pada bangun terlalu pagi habis lihat bola. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih yang menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.